Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 29 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan yang sempurna bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk membuka hati dan izinkan Yesus berkuasa dalam hidup ini, agar kami menjadi serupa dengannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Teladan yang Sempurna. Ayat intinya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Dengan usaha yang tekun, semua orang dapat memperoleh kemampuan untuk membaca dengan jelas dan berbicara dengan nada yang penuh, jelas, bulat, dengan cara yang jelas dan mengesankan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan keberdayagunaan kita sebagai pekerja bagi Kristus. Setiap orang Kristen dipanggil untuk memberitahukan kepada orang lain kekayaan Kristus yang tidak terduga. Oleh karena itu, ia harus mengejar kesempurnaan dalam cara berbicara. Ia harus menyampaikan firman Allah dengan cara yang dapat dipercaya oleh para pendengarnya. Tuhan tidak merancang saluran kemanusiaannya menjadi kasar. Bukanlah kehendaknya agar laki-laki dan perempuan meremehkan atau merendahkan arus surgawi yang mengalir melalui mereka ke dunia. Kita harus memandang kepada Yesus, teladan yang sempurna. Kita harus berdoa memohon bantuan Roh Kudus, dan dengan kekuatannya kita harus berusaha melatih setiap organ tubuh agar dapat bekerja dengan sempurna. Hal ini khususnya berlaku bagi mereka yang terpanggil untuk melayani masyarakat umum. Setiap pendeta dan setiap guru harus ingat bahwa dia memberikan pesan kepada orang-orang yang melibatkan kepentingan kekal. Kebenaran yang diucapkan akan menghakimi mereka pada hari perhitungan terakhir. Dan bagi sebagian jiwa, cara orang menyampaikan pesan akan menentukan apakah pesan itu diterima atau ditolak. Kemudian, biarlah firman itu diucapkan sedemikian rupa sehingga menarik pengertian dan mengesankan hati. Pelan-pelan, jelas, dan sungguh-sungguh hal itu harus diucapkan, namun dengan segala kesungguhan yang menuntut pentingnya hal itu. Budaya yang benar dan penggunaan kekuatan berbicara berkaitan dengan setiap bidang pekerjaan Kristen. Itu termaksud ke dalam kehidupan rumah tangga dan ke dalam semua hubungan kita satu sama lain. Kita harus membiasakan diri berbicara dengan nada yang menyenangkan, menggunakan bahasa yang murni dan benar, serta kata-kata yang baik dan sopan. Perkataan yang manis dan baik, ibarat hujan embun dan lembut bagi jiwa. Kitab suci mengatakan kepada Kristus bahwa kasih karunia dicurahkan ke dalam bibirnya, agar dia, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mazmur 45 ayat 2, Yesaya 50 ayat 4. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatelanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang arus sorgawi. Mari kita baca dalam Jesus Name Above All Names, halaman 97, paragraf 3.
Bukanlah kehendaknya agar laki-laki dan perempuan meremehkan atau merendahkan arus sorgawi yang mengalir melalui mereka ke dunia. Apakah arus sorgawi tersebut? Arus sorgawi tersebut adalah arus kehidupan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 169, paragraf 3. Setiap jiwa harus diisi dengan arus kehidupan sorgawi. Artinya, arus sorgawi itu vital. Dan Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 363, paragraf pertama. Di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa dengan belas kasihan yang tak terbatas. Sebagai manusia, dia memohon kepada tahta Allah hingga kemanusiaannya dialiri arus sorgawi yang menghubungkan manusia dengan keilahian. Melalui persekutuan terus-menerus, dia menerima kehidupan dari Allah agar dia dapat memberikan kehidupan kepada dunia. Pengalamannya akan menjadi pengalaman kita. Arus sorgawi tersebut adalah aliran kehidupan yang dari Bapa dan kita terima melalui Anaknya. Dan dengan menerima arus kehidupan sorgawi itu, kita manusia terhubung dengan keilahian. Untuk apa? Supaya pengalaman Yesus menjadi pengalaman kita. Pengalaman Yesus yang sempurna menjadi bagian kita. Sekarang, apakah arus sorgawi tersebut yang adalah arus kehidupan dari Bapa kepada kita? Suratnya nomor 18 tahun 1894 paragraf 18 menjelaskan, engkau tidak menempatkan dirimu di dalam saluran terang, agar Anda dapat menerima arus sorgawi yang berharga untuk berada di dalam dirimu seperti mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Arus sorgawi tersebut akan menjadi mata air dalam diri kita, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah air hidup yang Yesus berikan kepada wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan air hidup ini juga untuk kita. Jadi, arus sorgawi tersebut sama dengan air hidup. Sebab memang arus sorgawi tersebut adalah kehidupan yang mengalir dari Bapa kepada kita melalui Anaknya. Itu sebabnya untuk menerima air hidup ini, kita harus menerima Kristus dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam Mind, Character and Personality volume 2, halaman 541 paragraf pertama. Kristus akan menjadi mata air di dalam kamu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekarang, bagaimana caranya agar Kristus tinggal di dalam kita? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 730, paragraf 4, berkata, Roh Kristus yang ada di dalam dirinya, bagaikan mata air yang memancar di padang gurun, mengalir menyegarkan semua orang, dan membuat mereka yang siap binasa bersemangat meminum air kehidupan. Agar Kristus tinggal di dalam kita, maka kita harus menerima Roh-Nya yang kudus, yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Maka, mata air kehidupan mengalir dari dalam hidup kita kepada semua orang, memberikan mereka air hidup yang berasal dari Yesus. Inilah arus sorgawi yang mengalir kepada kita dari Bapa melalui Anaknya. Mengapa penting sekali kita pahami akan kebenaran ini, yaitu kebenaran tentang arus sorgawi yang adalah air hidup, yang adalah Kristus tinggal dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya? Sebab hanya oleh menerima arus sorgawi yang adalah kehidupan Kristus di dalam hidup kita, maka teladan sempurna dari kehidupan Yesus menjadi bagian kita. Kita menjadi sempurna sebagaimana Yesus sempurna. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukalah hati agar Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus,
maka kita menjadi sempurna sebagaimana Dia sempurna. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah tentang arus sorgawi, yang adalah arus kehidupan, yang adalah mata air hidup itu sendiri, yang mana kami terima hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati agar Kristus tinggal dalam hidup ini. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kami menerima arus sorgawi, yang adalah mata air kehidupan, untuk mengubahkan hidup kami menjadi sempurna sama seperti Yesus sempurna, karena Dialah teladan yang sempurna bagi kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.